Shalom. Saya kangen ada di sini. Ya, perkenalkan nama saya Intan. Saya alumni dari level 2 CJ4. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Bu Angel, Pak Irwan, dan nggak ada ya, Kak Cila dan Kakak Besti. Terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan untuk saya ada di siang hari ini bersama dengan Bapak Ibu semua. Ya, pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menceritakan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam kehidupan saya melalui suatu proses kesembuhan yang saya alami. Sebelumnya, di sini saya melihat bahwa bagaimana firman Tuhan adalah perkataan Tuhan yang hidup dan penuh kuasa, yang tidak lekang oleh waktu. Dia setia di dalam setiap perkataannya. Saya lahir sudah Kristen dan sudah ikut dalam pelayanan sejak kuliah. Sampai dalam perjalanannya, di dalam perjalanan kekristenan saya di tahun 2018, saya bertemu dengan sepasang suami istri yang luar biasa sabar terhadap saya. Ya, mereka juga lulusan Charis CJ1, ya, bernama Katris dan Kak Indah. Jadi saya diundang ke rumah mereka pada suatu malam dan mereka menceritakan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib, bukan hanya nanti setelah kita pulang ke rumah Bapa, tapi bagaimana kehidupan kekristenan hari-hari ini di bumi ini, gitu. Nah, di dalam pertemuan itu ada sesuatu yang bergejolak di dalam hati saya, gitu. Tapi apa yang disampaikan itu berbenturan dengan pemahaman yang saya terima selama ini, gitu. Jadi ada sedikit pembicaraan, gitu ya, dan memang saya juga cukup frontal kalau menanyakan sesuatu, agak langsung menyinggung hal-hal yang pribadi, gitu ya, kalau agak nggak srek, gitu. Makanya saya bilang mereka cukup sabar dengan saya, gitu. Dan ketika pulang dari situ, rasa di dalam hati ini nggak bisa di stop, gitu. Ada satu hal yang pasti saya bisa merasakan Tuhan itu baik banget dan kasihnya besar melingkupi saya pada malam hari itu. Tapi saya masih belum bisa mengerti, gitu. Sampai akhirnya saya masuk ke kamar, itu udah pulang, udah malam, tapi saya nggak ngantuk, gitu. Karena itu terus berbicara dalam hati saya. Sampai akhirnya saya duduk diam, saya tenang. Tuhan mau apa, gitu kan? Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam hidup saya, gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan bawa dari kebenaran yang tadi disampaikan adalah Tuhan mengingatkan saya bahwa bagaimana saya mengalami sakit datang bulan selama bertahun-tahun dan itu cukup membuat saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi setiap kali itu datang, saya even duduk nggak bisa, gitu ya. Jadi kalau saya paksakan untuk saya berdiri, saya bisa pingsan, gitu. Beberapa kali saya pingsan di kereta karena saya lagi datang bulan, gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan menyatakan bahwa itu bukan bagianku, gitu. Dan dibuka kisah perempuan pendarahan Bapak Ibu di Matius 9 ayat 21 sampai 22, saya akan bacakan. Karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jumbanya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Dan di sini bukan hanya sembuh, dibilangnya itu adalah whole. He made me whole. Dia membuat saya utuh. Dan di situ di malam hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Karena aku gak percaya dengan apa yang sudah Engkau sediakan buat hidupku. Hari ini aku mau mengalami kesembuhan itu. Aku mau Tuhan. Kalau perempuan ini aja bisa sembuh, aku juga bisa. Karena firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Dia tidak terbatas dengan waktu. Sampai akhirnya bulan berikutnya, langsung. Mulai nih, waktu periodenya, wah dapet nih. Sakit gak ya? Sakit gak ya? Benar Bapak Ibu, gak sakit. Gak sakit. Puji nama Tuhan. Tapi belum selesai. Itu saya udah umur berapa tahun 2018. Saya hitung-hitung, saya udah 14 tahun saya datang bulan. Coba tuh 14 kali 12 berapa ratus kali? 168 lah ya kira-kira. Itu baru satu kali. Mulai pikirannya main.
Mungkin kebetulan. Belum tentu nih bulan depan. Masih ada 168 kali saya mengalami itu. Bulan berikutnya yang ada saya diminta kesaksian. Nah loh, nanti kalau sakit lagi gimana? Nah mulai pikiran itu masuk ke dalam pikiran saya. Bersyukur kita punya Tuhan yang setia. Mazmur 33 ayat keempat berkata demikian. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Saya mungkin bisa gagal menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi firman Tuhan gak pernah menyerah untuk saya mengalami apa yang sudah Dia janjikan di dalam hidup saya. Sampai akhirnya berjalannya waktu saya masih pikir tiap bulan sakit enggak. Ribet banget mikirin kayak gitu. Sampai akhirnya saya masuk ke sekolah di Keris. Ya, saya masuk ke sekolah Keris itu juga perjalanan panjang gitu ya. Masuk ke Keris dan di situ satu hal yang pasti adalah bagaimana perubahan paradigma, bagaimana itu semuanya ada di dalam pikiran kita, ada di dalam pikiran saya saat itu dan waktu itu begitu kuat dengan saya terkait dengan otoritas gitu. Ternyata bahwa apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib, ada kuasa yang bekerja di dalam setiap kita, di dalam setiap Bapak Ibu dan saya. Dan jadi ketika itu saya praktekkan, saya udah bukannya lagi menunggu-nunggu sakit enggak gitu ya. Tapi setiap kali pikiran itu masuk ke dalam pikiran saya akan berkata, keluar kau tidak berhak ada dalam pikiranku. Hanya aku perkatakan bahwa aku sembuh, aku mau meeting jam 10. Stop. Sampai akhirnya berjalan sampai udah lupa. Dapat ya ternyata. Udah nggak sadar lagi. Mau lagi mission trip, mau apa, mau dapat, mau nggak dapat. Itu tidak akan pernah mengganggu saya. Luar biasa. Itulah firman Tuhan yang menyembuhkan. Dia apa yang sudah Dia nyatakan Dia tidak pernah tarik kembali. 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saya percaya apa yang saya alami, saya 14 tahun, perempuan pendarahan 12 tahun, lebih lama Bapak Ibu. Tapi itu tidak mengubah apa yang sudah Dia selesaikan untuk saya dan Bapak Ibu. Kalau saya bisa mengalaminya, saya percaya Dia juga bekerja dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semua di tempat ini. Dan mari kita terus hidup di dalam apa yang sudah Yesus sediakan di dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang setia terhadap perjanjiannya. Amin.